Intinya sebenarnya sederhana supaya bapak-bapak ibu-ibu yang di ruangan ini, kalau yang belum daftar menjadi anggota HIMNI segera daftar dan kemudian bayar rajin bayar iuran. Itu aja itu intinya. Oleh karena itu HIMNI harus organisasi yang berbasis ideologi yang kuat. Next step. Slide. Jadi apakah ideologi HIMNI? Sebelum itu, tolong ini nggak geser ya di sini ya. Yang di saya nggak bisa baca. Yang di sini nggak bergeser ya. Ya, saya ingin cerita tentang pada tahun 1990-an ketika di sekitar HIMNI didirikan. Suasana batin, suasana batin pemerintah seperti apa ketika saat itu sudah terima kasih. Saat itu kita masih sekitar booming minyak kita masih melimpah. Namun tentu saja para pecinta lingkungan sudah mulai menyadari bahwa pada suatu saat nanti minyak akan habis. Sebenarnya sudah menyadari itu. Nah, itu ternyata terbukti kok. Kalkulasi pakai MATLAB oleh kawan-kawan BPPT saat itu membuat itu bahwa tahun 90-an itu tahun 2003 akan terjadi cross antara impor dan ekspor minyak sehingga Indonesia jadi net importer minyak 2003 dan itu terbukti persis. Kemudian tidak lama lagi karena berhubung sudah jadi net importer, Indonesia keluar dari OPEC, tak bermasalah di 2004 waktu itu saya masih di Mina. Jadi memang perhitungan MATLAB-nya di kawan-kawan di BPPT akurat. Nah itu yang pertama. Kemudian isu yang cukup lumayan, yaitu sudah ada KLH, sudah ada Kementerian Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Prof. Emil Salim. Itu selalu menunjukkan isu bahwa daya dukung Pulau Jawa untuk listrik dengan bahan bakar fosil itu terbatas. Waktu itu ada muncul angka 30 megawatt saja, selebihnya harus pakai non fosil. Itu sudah ada kesadaran seperti itu sudah ada. Nah kemudian jadi semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, sudah mulai polusi untuk sebelum ini masih kalau sebelum ya ada kesadaran lingkungan dan mulai orang mulai aware dan solusinya memang jawabannya adalah energi nuklir bahasa singkat. Nah saat itulah himpunan masyarakat nuklir didirikan dan itu kita menjemput para pakar pegiat nuklir dan pemerhati untuk bersama-sama mendirikan himpunan masyarakat nuklir ini gitu. Jadi kemudian misinya ini ada dua paling tidak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan risiko iptek nuklir dan mempromosikan pemanfaatan sains dan teknologi yang aman, efisien dan ramah lingkungan serta mengeliminasi stigma negatif nuklir. Nah itu masih menjadi misi HIMNI sampai sekarang. Next slide. Nah itu kira-kira posisinya. Saat itu Indonesia hampir punya PLTN karena waktu itu undang-undang mengatakan, Undang-Undang Pokok Tenaga Atom 1964 mengatakan belum harus lewat DPR. Gitu. Kalau mau memberikan nuklir cukup ya keputusan pemerintah saja. Nah itu kita sudah studi tapak di Lemah Abang, Jawa Tengah. Namun demikian keburu Krismon. Padahal posisinya sudah bagus sekali gitu. Yang mempromosikan nuklir itu Batan Ristek. Waktu itu Ristek itu Pak Habibie promosi jadi wakil presiden. Wah, ideal banget gitu kan. Nggak taunya 1 tahun kemudian Krismon, udah berantakan program nuklir gitu. Dan akhirnya muncullah Undang-Undang Ketenaga Nukliran nomor 10 yang kemudian mengharuskan persetujuan DPR. Ya, birokrasinya menjadi makin panjang gitu. Nah itulah kira-kira
suasana di sekitar berdirinya HIM. Terus, nah kita kembali lagi ngajak merenung sebentar. Kita merenung bahwa ternyata minyak fosil itu sudah mulai dibakar sejak revolusi industri sampai sekarang. Kurun waktunya memang seolah-olah panjang, 264 tahun sampai sekarang, 265 tahun. Itu kurun waktu yang panjang, tapi ini jauh lebih sedikit dimensi, kalau lihat dimensi waktu. Dan pembentukan fosil itu berapa tahun? Kun fayakunya Allah SWT terhadap fosil itu ribuan tahun, jutaan tahun. Bumi itu secara geologis dilipat, ditimbun, ada longsoran, ada lipatan, ada patahan, sehingga mikroplankton, tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan itu masuk ke dalam bumi, kemudian ditekan, panas, jadilah bahan fosil, ada batu bara, ada minyak. Itu jutaan tahun. Nah, saya berpikir apakah nanti anak cucu kita tidak akan komplain ke kita, bodoh banget itu orang yang ngaku manusia modern di zaman kakek-kakek saya, itu zaman sekarang, bahwa minyak kok cuma dibakar begitu saja, padahal bikinnya lama. Saya udah nggak melihat minyak. Jadi nanti kira-kira kalau minyak itu habis 50 tahun, 60 tahun, Indonesia tinggal belasan ya. Kalau dunia mungkin masih 50-an tahun, 60 tahun habis, anak cucu kita tinggal cerita, minyak itu seperti apa sih? Kayak orang Jakarta sekarang sudah nggak punya sawah di Jakarta, sehingga ada yang anak-anak ada yang nanya pohon beras itu seperti apa sih pohon beras? Saking nggak tahunya karena tinggal cerita gitu, di Jakarta udah nggak ada sawah. Nah, kalau 50 tahun ke depan udah ada minyak, ya anak cucu kita udah nggak bisa melihat minyak lagi gitu. Nah itu renungkan saja sikap moral kita udah bener nggak? Membabi buta selama 265 tahun, mungkin sampai 300 tahun ke depan membakar minyak. Padahal ini udah punya pemikiran lewat senior-senior kami di Batam. Dulu ada Pak Asoro Tayyip, ada Pak Sofyan Yatin yang dosen-dosen lingkungan saya. Ya minyak itu harusnya ya dijadikan petrokimia, produk petrokimia yang lebih bisa bermanfaat, dan akhir-akhirnya toh setelah plastiknya nggak dipakai oleh orang Blitar bisa dijadikan bensin kan. Tapi sebelumnya bahan petroleumnya yang sudah sangat berfungsi untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Nah itu kebodohan yang kedua, ini kebodohan massal, yaitu ketika kita mengoperasikan mesin thermal itu. Efisiensi terbaik itu adalah siklus Carnot. Kalau masih ingat pelajaran termodinamika di SMA dulu ya, siklus Carnot itu efisiensi terbaik. Yang lain-lain ada gesekan macam-macam sehingga lebih jelek daripada siklus Carnot. Itu efisiensinya ya sekitar 30% tinggal tergantung dari selisih suhu reservoir panas dan reservoir dingin. Nah, artinya apa? Kalau kita membakar bahan bakar itu sebenarnya yang terpakai cuma 25%, yang 75% itu kebuang sia-sia. Kata orang dari terkemanusia itu berubah jadi entropi kalau salah. Ya entropi itu memang bisa tetap atau nambah. Nah itu kebodohan. Apakah itu kebodohan atau dianggap inovasi? Saya nggak tahu. Tapi mungkin anak-anak cucu kita nanti kelak 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian mungkin juga bisa saja membodoh-bodohkan kita. Bodoh banget kakek saya dulu gitu. Membuat mesin kok yang dipakai cuma 25%, yang dibuang 75%. Itu ibarat makan nasi, ada nasi dimakan, yang
hanya 1/4 piring yang kemakan, yang setiap makan nasi 1/4 piring kemakan, yang 3/4 piring kebuang gitu aja. Sekarang itu kondisinya begini. Tapi ini kebodohan masyarakat dunia, masyarakat modern gitu. Nah itu semua menyadarkan prinsipnya minyak fosil itu dihemat gitu. Itulah. Oke, siraman rohaninya selesai.